Bude. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan memulainya dengan doa. Ibu minta Iqlal untuk berdoa. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Memberi salam. Selamat pagi, terima kasih Iqlal. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan, ya kan? Ya. Nah, seperti yang kamu sudah tahu, ada 3 pencemaran. Pencemaran apa aja? Ayo, ada yang tahu? Air, udara, tanah. Oke, pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, kalau ciri-ciri air yang tercemar bagaimana ya? Ada yang tahu ciri-ciri air tercemar? Buang sampah ke tempat air, ke sungai. Membuang sampah ke sungai. Ciri-ciri, nak, masih belum tepat. Ciri-ciri. Airnya keruh, apalagi ciri-cirinya? Airnya bau, betul ya. Airnya keruh, airnya bau, Kansa? Airnya berwarna. Nah, kalau ciri-ciri yang tanah tercemar, ada yang tahu ciri-ciri tanah yang tercemar? Apa ya kira-kira ciri-ciri tanah yang tercemar? Dinda? Tanahnya kering, betul, apalagi? Apalagi kira-kira? Terdapat banyak sampah. Terdapat banyak sampah, itu juga ciri-ciri tanah yang tercemar, apalagi? Yuk. Subur atau enggak tanahnya? Nah, berarti tanahnya tidak subur ya. Oke, good. Kalau itu tadi udah air, tanah. Nah, sekarang udara, ciri-ciri udara yang kotor atau udara yang sudah kena polusi. Daryl? Banyak polusinya, Bu. Banyak polusinya. Oke. Simpan dulu yang lain. Apa? Nih. Ada ciri-ciri udara yang kotor, ciri-ciri udara yang berwarna kelabu, berarti kotor ya, berwarna kelabu, abu-abu. Terus apa lagi? Ciri-ciri udara yang kotor, udara yang tercemar. Terdapat banyak asap, betul, apalagi? Bau nggak? Berbau, apalagi? Udah berarti berbau, berwarna juga kan abu-abu, sama apa lagi kira-kira? Biasanya membuat badan sakit. Pernapasan, sesak napas. Nah, berarti kamu sudah tahu nih 3 ciri-ciri, karena kita sudah bahas ya 3 pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, kamu sudah dibentuk juga di dalam kelompok. Nah, Ibu akan bacakan kelompok 1 tuh ada Abi, Tia, Raditya, Aulia, Kirana, Syafitri, Naura. Nah, lalu yang kelompok 2 Helmi Mufli, Rama Apriansyah, M. Iqlal, Bilqis, Najwa, dan Uni. Kelompok 3 ada Muhammad Akbar, Atarsyah, Mahendra Reza, Kalista, Novita, Zahira. Kelompok 4 Bilqis Reskia, Ahmad Ardiansyah, Hafiz, Rafid, Davina, Reza Cinta. Kelompok 5 ada Dinda Aulia, Asyisham, Raffi, Rangga, Keila, Sandra. Kelompok 6 ada Kansa Nabila, Daryl, M. Latif, Reza Arfi, Kesia, dan Safa. Nah, dari 3 pencemaran ini, kalau misalnya Ibu tanya sama kalian, kira-kira kalau untuk cara penyelesaian pencemaran air bagaimana? Kira-kira? Tidak membuang sampah sembarangan, betul. Apalagi, Daryl? Membersihkan kali atau selokan. Memakai deterjen yang ramah lingkungan. Itu adalah cara mengatasi pencemaran air. Ada lagi? Pencemaran air, gimana caranya? Tidak memburu ikan dengan bom ikan. Tidak memburu ikan dengan bom ikan, betul ya. Apalagi? Ada lagi? Dinda? Tidak membuang limbah ke sungai. Berarti kalau pabrik-pabrik tuh nggak boleh asal buang limbah ke sungai, ya betul ya. Terus habis itu kalau cara mengatasi pencemaran tanah, bagaimana nih? Menanam tanaman, betul ya. Penghijauan, apalagi? Tidak buang sampah sembarangan, karena kan akan bagian dari sampah tuh ada yang berbahaya juga ya kan. Lalu tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Melakukan daur ulang sampah organik, anorganik, betul, daur ulang ya. Nah, kalau itu udah berarti tadi udah yang kita bahas apa? Cara penyelesaiannya? Air sama tanah. Berarti sekarang langkah penyelesaian pencemaran udara.
Ada yang tahu? Sandra? Naik transportasi umum. Kan sekarang transportasi umum ada apa aja, yuk? Angkot, Transjakarta, LRT, apalagi? Kereta, KRL, ya kan ya? Nah, udah banyak, berarti boleh pakai transportasi umum. Apalagi? Tidak membakar sampah, betul ya. Tidak membakar hutan, apalagi kalau cuma dengan secara sadar gitu ya, dibakar gitu. Mau bakar hutan dulu, nggak boleh ya. Apalagi nih, kira-kira? Mengurangi pemakaian BBM. Betul, mengurangi penggunaan pemakaian BBM. Apalagi? Menanam pohon di pinggiran jalan tol. Selain itu juga menanam pohon di daerah-daerah yang bisa ditanami ya. Nah, oke, sekarang kalian kan apakah sudah duduk di dalam kelompok? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan kasih kamu tugas. Jadi, tugasnya adalah, jadi seperti ini, di dalam satu kelompok ada 3, ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, kamu diminta untuk menemukan langkah penyelesaiannya. Nah, langkah penyelesaiannya itu udah Ibu bagi juga. Jadi nanti satu kelompok akan dapat satu kertas gini dan satu kertas seperti ini ya. Nah, ini isinya nanti masih acak. Jadi kamu harus taruh di dalam kotak-kotak yang sudah sesuai. Misal contoh ya Ibu bacakan biar kamu tahu. Menggunakan teknologi monitoring kualitas udara, berarti mengatasi? Ya, berarti masukkan ke pencemaran udara. Gitu ya caranya. Nah, nanti karena mungkin terbatas lemnya, nanti kamu bisa langsung ambil secukupnya aja selotipnya. Jadi perwakilan dari kelompok aja, nggak usah semuanya maju tiba-tiba gitu ya. Jadi cuma satu kelompok satu orang aja ya, itu aja. Kalau sudah selesai nanti Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan ya, cepet-cepetan ya. Jadi harus cepet-cepetan karena ini namanya masuknya ke games. Nanti Ibu akan kasih reward di akhir untuk yang kelompok yang bisa selesai dengan cepat ya. Oke, itu aja. Sudah duduk dalam kelompok ya? Sudah. Oke, Ibu akan bagikan. Mungkin boleh duduknya balik ke kelompoknya biar gampang. Ya. Pegang ini. Kamu 4 siapa 4? Sini ya. Siapa lagi 4? 4 siapa 4? Oh ini 4, 5 ini 5 ya berarti. Duduknya barengan nak. Tempelin atau di mana? 6? 6 siapa? Safa ini. Pegang. Oke, silakan boleh diskusi, tentuin kertasnya masuk kemana, dan boleh ambil selotip di depan. Perwakilan aja ya. Yang udah, perwakilan aja. Boleh sambil diskusi, ini kira-kira masuk mana ya? Ini kira-kira masuk mana ya? Gak usah banyak-banyak, kecil-kecil aja. Nah, mungkin juga bisa kayak caranya kelompok ini tuh, jadi jawabannya yang panjang langsung dijebret, tarik ke bawah ya. Oke. Yo, yang udah langsung ke depan berdiri ya. Pegang kertasnya. Berarti kelompoknya siapa? Bilkis Reskia sama Abi ya, kedua. Oke. Yo, kalau sudah selesai bawa ke depan. Perwakilan satu kelompok satu.
Yuk kita tunggu satu kelompok lagi. Setelah ini perwakilan kelompok akan membacakan bagian-bagian apakah sudah benar atau salah. Ya kita cek sama-sama. Oke. Dari kelompok, coba urutannya Ibu urutin ya. Berarti dari kelompoknya yang pertama Bilkis Reskia dulu berarti. 1, terus Abi, terus yang ketiga itu kelompoknya Kansa. Kelompoknya keempat itu adalah kelompoknya Dinda. Kelompok yang kelima maju itu adalah kelompoknya Helmi, kelompok 6 Akbar. Oke, dari Reskia coba baca ditunjukin ke teman-temannya biar teman-temannya juga tahu apa yang masuk ke langkah penanganan pencemaran apa. Ya. Penyelesaian pencemaran lingkungan dan pencemaran air adalah menjaga kualitas air sungai, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, pencemaran tanah, praktik pertanian berkelanjutan, reduce, reuse, recycle, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian, lakukan berkebun organik dan makan makanan organik tanpa menggunakan pestisida, gunakan tempat makan dan minum yang bisa digunakan berulang. Pencemaran udara, menggunakan teknologi untuk monitoring kualitas udara, berjalan, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum, menumbuhkan tanaman penyaring udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan menghindari pembakaran terbuka. Oke, kita coba cek sama-sama ya. Coba yang pertama, menjaga kualitas air sungai masuk ke pencemaran air, betul? Betul. Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, benar? Benar. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Benar. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Betul. Ya, berarti benar semua. Pencemaran tanah, praktik pertanian berkelanjutan, betul? Betul. Reduce, reuse, recycle. Betul. Mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. Lakukan berkebun organik dan makan makanan organik tanpa menggunakan pestisida. Betul. Gunakan tempat makan dan minum yang bisa digunakan berulang. Betul ya. Pencemaran udara, menggunakan teknologi untuk monitoring kualitas udara. Berjalan dan bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Menumbuhkan tanaman penyaring udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Menghindari pembakaran terbuka. Betul. Nah, ada yang berbeda nggak dari 1 sampai kelompok 6? Coba dicek. Nah, sekarang Ibu mau pastiin kan ini kelompok 1 ya? Biar kita sama-sama belajar. Dari kelompok 2, coba tunjukin. Nah, kenapa? Pertanyaannya berbeda ya, siap-siap ya. Aduh, ya kan namanya belajar. Nah, kenapa menumbuhkan tanaman penyaring udara dapat mengatasi pencemaran udara? Menumbuhkan tanaman penyaring udara dapat mengatasi pencemaran udara. Karena tanaman penyaring udara efektif untuk menangkal asap-asap yang berasal dari kendaraan-kendaraan seperti motor atau beca. Betul ya. Beca kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, betul ya. Tepuk tangan buat Abi. Oke. Coba. Ya betul. Kelompok ketiga, pertanyaannya. Oke, bentar ya, Ibu cari dulu. Kenapa mengurangi penggunaan pestisida dapat mengatasi pencemaran tanah? Dijawab sebisanya aja, kan belajar ya. Penggunaan pestisida dapat menangani pencemaran tanah. Kalau misalnya nggak bisa, boleh dibantu sama kelompoknya ya. Boleh dibantu sama apa kira-kira? Kelompok 3, siapa yang mau bantu? Kenapa sih penggunaan pestisida dapat mengatasi pencemaran tanah? Ada yang mau jawab? Kelompok 3? Atau kelompok lain? Ada yang mau jawab? Kenapa pestisida dapat... Ayo. Kenapa Atar? Ayo Atar. Penggunaan pestisida yang berlebihan dan pembuangan limbah gizi tanah merupakan contoh pencemaran tanah juga. Tak semua penggunaan pestisida tepat sasaran. Hanya sekitar 20% yang mengenai sasaran. Sementara sebagian besar sisanya jatuh bebas ke tanah. Oh, berarti ada kalau penggunaan pestisidanya secara berlebihan malah merusak unsur hara tanah atau unsur-unsur penting tanah. Betul ya? Oke, kelompok 4. Ibu tanya apa ya?
Nah, kenapa mengurangi limbah rumah tangga bisa mengatasi pencemaran air? Karena Limbah rumah tangga. sungainya tuh jadi lebih bersih, nggak kotor, nggak bau juga, Ya. nggak berwarna. Karena sampah dibuangnya dari rumah ya. Good, tepuk tangan buat Tinda. Helmi. Ya, oke. Mana ya? Kenapa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa mengurangi pencemaran udara? Penggunaan kendaraan bermotor dapat mengurangi pencemaran udara. Penggunaan kendaraan bermotor dapat mengurangi pencemaran udara. Karena kalau pakai motor itu kan kayak ada asap dari knalpot gitu yang buat polusi. Ya. Jadi kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Oke, good. Tepuk tangan buat kami. Terakhir ya. Nah, kenapa tidak mendirikan kawasan industri di dekat sumber air itu adalah salah satu cara penanganan pencemaran air? Karena industri Gimana? Kalau industri, karena limbah industri pasti dibuang di dekat sumber airnya. ya, jadi makanya harus cari lokasinya yang jauh dari. Sumber air. Bagus, tepuk tangan Akbar. Oke, tepuk tangan buat semua perwakilan kelompok. Oke, boleh duduk, silahkan boleh duduk nak, boleh duduk. Ini boleh dikumpulin ke ibu, terima kasih. Ya, oke, ya. Nah, karena waktunya kita sudah hari ini kita udah lakuin apa aja? Yang pertama kita udah review materi ya kan tentang pencemaran, terus kita udah tanya jawab sedikit tentang pencemaran. Kamu juga sudah bekerja di dalam kelompok, sudah menentukan langkah-langkah penyelesaian pencemaran dan tadi ada perwakilan untuk apa? Presentasi. Jadi kira-kira mengerti nggak dengan materi ini? Paham ya? Nah, berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu berharap kamu lebih aktif lagi. Lalu habis itu nanti ada tugas yang akan dikerjakan yaitu adalah membuat poster langkah penyelesaian pencemaran lingkungan. Ya, jadi nanti dikerjakan. Di dalam poster seperti yang udah biasa, berarti kamu tentuin salah satu. Ya, tentukan salah satu. Misalnya contoh, tadi ada pencemaran apa aja? Air, tanah, lingkungan. Nah, berarti kamu pilih salah satu. Saya mau ambilnya pencemaran air. Nanti mau saya bikin bagus supaya bisa ditampilkan di dalam mading sekolah gitu. Jadi apa aja? Misalnya contoh gambarnya. Kamu cari nih gambar pencemaran air. Langkah penyelesaiannya, tentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Lalu misalnya apa dampak kalau misalnya terjadi pencemaran air. Jadi apa aja yang pertama? Gambar, dampak, sama langkah penyelesaiannya. Ya, nanti jadi pertemuan selanjutnya kita akan membuat poster. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ibu minta Ardi untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Selamat pagi 7D, terima kasih 7D.